Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam masjid yang kita cintai ini, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan memulai bersama-sama mengkaji dan mempelajari sebuah buku yang sangat amat berharga, yang sangat amat penting untuk kita pelajari, yang merupakan salah satu referensi akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Barbahari rahimallahu ta'ala. Kita harapkan agar yang hadir bisa membawa senjata, yaitu kitab maksudnya. Itu senjatanya penuntut ilmu agama. Ada buku, ada pena, untuk betul-betul bisa menjiwai apa yang kita pelajari mulai saat ini sampai selesai insyaallah ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita dalam mempelajari kitab ini. Dan sebelumnya, karena masih ada suasana lebaran, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Kita mulai sekarang ini dengan membaca sedikit biografi Imam Al-Barbahari, karena tak kenal maka tak sayang. Kita di sini pakai kitab Syarhus Sunnah dengan tahqiq. Tahqiq itu kurang lebih yang memberikan komentar di footnote oleh Syekh Khalid bin Qasim Ar-Raddadi. Kalau yang terjemahan itu beda pentahqiqnya, maka harap dimaklumi kalau ada perbedaan redaksi mungkin, tapi enggak, karena aslinya itu sama, secara umum tidak ada bedanya. Cuma dalam mungkin footnote itu kadang ada bedanya. Cuma yang kita pakai adalah matan aslinya atau kitab asli Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Cuma kalau di buku aslinya di sini ada biografi pengarang, Maka kita nukil di sini beberapa hal yang penting tentang biografi Imam Al-Barbahari. Kata Syekh Khalid Ar-Raddadi, huwal imam al-qudwa al-mujahid. Beliau adalah seorang imam, seorang suri teladan al-mujahid yang berjihad di jalan Allah lewat dakwah akidah dan manhaj beliau. Syekhul Hanabilah, beliau adalah tokohnya ulama mazhab Hambali,
terutama di negeri Baghdad di Irak. Wa kabiruhum, pembesarnya ulama mazhab Hambali fi asrihi, di zaman beliau. Nama lengkapnya Abu Muhammad, kunyahnya beliau Abu Muhammad. Nama beliau Al-Hasan ibnu Ali ibnu Khalaf Al-Barbahari. Nama Al-Barbahari, kata Syekh di sini, hadhihi nisbah ila Barbahar wa hiyal adwiyatul lati tujlab minal Hind. Barbahar itu bukan nama tempat, seperti Baghdadi, seperti apalagi Dimashqi, itu nisbat kepada tempat. Kalau ini Al-Barbahari, Imam Barbahari, Barbahari itu nisbat kepada nama Al-Adwiyah. Al-Adwiyah itu kayak herbal, kayak ramuan, obat-obatan dari herbal atau mungkin obat-obatan lah sudah, dari India. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, barangkali beliau dulu pernah menjadi penjual al-adwiyah, obat-obatan tersebut. Kalau kita pelajari biografi sebagian perawi hadis, terkadang nama belakangnya itu disandarkan kepada profesinya. Ada namanya An-Najjar. An-Najjar itu tukang kayu. Ada pula Al-Hazza. Al-Hazza itu sebetulnya yang membuat sepatu, Al-Hizza, Tapi ada rawi yang dinisbatkan kepada Al-Hazza, itu dulunya bukan dia yang membuat sepatu, namun dia yang istilahnya merencanakan kalau sepatu itu, mendesain, kayak gitulah. Jadi terkadang demikian. Nama-nama belakang ulama itu terkadang ada yang dinisbatkan kepada tempat, ada yang dinisbatkan kepada di sini profesinya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam syarah beliau terhadap Syarh Sunnah, barangkali wallahu alam dinisbatkan beliau kepada Al-Barbahari. Al-Barbahar itu nama obat-obatan yang datang dari India, Barangkali beliau dulunya sebagai penjual, dan itu bukan aib. Nah, kemudian beliau punya banyak guru, sebagaimana kebiasaan para salaf. Cuma yang diketahui dari referensi yang otentik, yang paling terkenal ada dua, yaitu Imam Al-Marwazi, Imam Al-Marwazi dan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Ini guru beliau yang tersohor dari murid-muridnya Imam Ahmad rahimahullah. Jadi Imam Barbahari ini murid dari muridnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ada dua guru beliau yang terkenal, Imam Al-Marwazi, Imam Al-Marwazi dan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Sahal bin Abdullah At-Tustari. Pernah kita kalau nggak salah di Lombok mengkaji akidah Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kita nukil waktu itu dari kitab Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Imam Al-Lalikai. Beliau terkenal dengan akidahnya, sama dengan muridnya di sini. Itu dua murid beliau. Kemudian dua guru beliau. Murid beliau yang terkenal diantaranya Ibnu Battah Al-Ukbari. Ibnu Battah Al-Ukbari dengan kitab akidahnya yang terkenal juga, Al-Ibanah, yang terkenal bukunya Al-Ibanah. Jadi guru dan murid mereka ini sudah tidak diragukan lagi akan akidah dan keilmuannya. Sekarang kita baca pujian para ulama, rekomendasi ulama terhadap beliau. Yang pertama dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Abi Ya'la rahimahullah ta'ala, Syekhut Ta'ifah fi waktihi. Beliau adalah tokoh sesepuhnya mazhab Hanabilah di zaman beliau. Sekitar abad 4 Hijriah. Wa mutaqaddimuha fil inkar alal bidah. Beliau termasuk yang di barisan terdepan dalam mengingkari ahli bid'ah. Ini termasuk pujian ulama terhadap sesama ulama. Dulu di zaman salaf keras kepada ahli bidah itu termasuk pujian yang luar biasa. Kalau sekarang, wah,
dibully, dicaci, maki, ya, dilengserkan dan sebagainya, terlalu keras, ya. Kalau nggak keras nggak dengar antum, ya kan? Keras saja masih banyak ngantuk. Ya. Ini salah satu pujian ulama terhadap ulama-ulama terdahulu. Di antaranya Imam Barbahari dikenal dengan ulama yang sangat keras kepada ahli al-bidah. Makanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala, salah satu masyayikh salafiyin di Riyadh, beliau pernah ditanya tentang keadaan, sebagian keadaan di Indonesia tentang dakwah salafiyah yang dimusuhi oleh ahli bidah. Ini sudah pernah kita ceritakan, namun nggak apa kita ulang lagi. Kata beliau, kalau ada ahli bid'ah memusuhi, mengganggu dakwah salafiyah, itu tidak aneh, tidak asing. Memang itu sunnatullah, karena tidak mungkin akan bersatu antara sunnah dengan bid'ah. Ahli bid'ah sepanjang masa akan memusuhi ahli sunnah. Itu tidak aneh, itu tidak asing. Ya, yang aneh dan yang nyeleneh, kalau ada, kata beliau, yang aneh dan yang nyeleneh, kalau ada ahli sunnah yang bermesraan dengan ahli bid'ah, selfie-selfiean lagi. Itu yang nyeleneh, itu yang aneh, ya kan? Jadi sekali lagi, ini kalau kita baca biografi para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, di antara pujian terhadap mereka, mereka dikatakan wa mutaqaddimuha fil inkar al bidah. Mereka terdepan dalam mengingkari ahli al bidah. Enggak ada pujian terhadap ulama, karena mereka selfie dengan al bidah, enggak ada. Ya, bahkan itu adalah celaan terhadap orang-orang tersebut. Wal mubayyanati lahum bil yad wal lisan. Beliau termasuk yang terdepan dalam menghadapi ahli bid'ah, baik dengan tangan maupun dengan lisan. Wa kana lahu saitun inda sultan. Bahkan beliau itu punya kedudukan di penguasa, atau punya nama yang harum di penguasa pada waktu itu. Wa qadamun indal ashab, dan beliau terpuji di kalangan para ulama. Wa kana adul a'immatil arifin, termasuk ulama-ulama yang tersohor. Wal huffaz lil usul al mutqinin, termasuk sudah ahli hadis, pakar-pakar ahli hadis. Wasiqat al mu'minin. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, beliau adalah al-faqih al-qudwah, seorang ulama yang faqih, seorang al-qudwah suri toladan, Syekhul Hanabilah bil Iraq, tokohnya ulama madhab Hambali di negeri Irak. Kemudian kata Imam Ibnul Jauzi berkata, jama'al ilma wa zuhud. Beliau menggabungkan antara ilmu dan zuhud. Tidak tamak kepada dunia. Bahkan beliau itu sebetulnya punya banyak warisan. Bahkan dikatakan mungkin ribuan dirham atau dinar. Namun beliau tidak mau memakainya untuk kepentingan pribadi. Kemudian kata Imam Ibn Jauzi, coba perhatikan, ini pujian beliau kepada Imam Barbahari. Apa pujiannya? Wa kana syadidan ala alil bidah. Imam Barbahari sangat keras, tegas kepada ahli al-bid'ah. Maka sudah kita pernah sampaikan, di antara salah satu cara mengetahui mana ahli sunnah sejati dengan yang imitasi, ahli sunnah yang sejati, salaf yang sejati, itu keras kepada ahli bid'ah, lemah lembut kepada pemerintah, kepada pemimpin kaum muslimin meskipun dolim, meskipun curang. Namun ahli bid'ah atau ahli sunnah yang imitasi, salaf yang imitasi, keras kepada pemimpin, namun lembek, lemah lembut kepada ahli al-bid'ah. Ini kalau antum mau tahu, salah satu ciri mana ahli sunnah yang sebenarnya dan mana yang palsu, mana salaf sejati, mana yang imitasi. Sebagaimana di sini dikatakan, Imam Al-Barbahari dipuji karena apa? Ahli bid'ah itu seperti kalajengking. Yadfanuna ru'usahum wa abdanahum. Mereka menyembunyikan kepala dan badan mereka di tanah. Namun yudhiruna adnabahum. Namun menampakkan ekornya. Kalau ada kesempatan mereka menyengat. Kadang ada oknum-oknum yang di layar, atau enggak tahu, mereka yang menggerakkan massa. Untuk apa? Menghalangi dakwah as-salafiyah. Mereka menyembunyikan kepala mereka, tidak mau ketahuan. Yang
provokasi orang-orang yang jahil. Ini adalah sunnatullah di antara Imam Barbahari. Awal kali beliau dicintai oleh pemimpin, ya. Namun ahlul bid'ah enggak terima, enggak ridha, ya. Mereka ini seperti Yahudi. Walan tardu ankal yahudi walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Selamanya enggak akan ridha kepada kita. Kalau sekarang senyum, jangan senang dulu. Oh, dipuji, oh dia ketemu saya senyum, berarti dia orang baik. Ini orang bodoh yang memuji ahlul bid'ah, ya. Ahlul bid'ah kal aqrab. Jangan gara-gara dikasih kopi sama ikan lele, kemudian memuji, oh perbedaan kita dengan mereka seperti Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Ini jahil murakkab. Na'udzubillah min dalik. Nggak tahu kalau ahlul bid'ah itu kal akrab, seperti kala jengking. Sekarang ia tersenyum kepada Anda. Sekarang memuji Anda. Namun dibalik itu awas, sengatannya siap apa? Istilahnya meracuni Anda. Sebagaimana Imam Barbahari demikian. Ketika pemimpin suka dengan beliau, ahlul bid'ah enggak terima. Terus menghasut pemimpin. Sampai pemimpin itu apa? Terprovokasi, sampai pemimpin pada waktu itu ingin untuk menyiksa dan istilahnya menghukum Imam Barbahari. Sampai terakhir beliau pun meninggal dunia dalam persembunyian beliau. Rahimahullah ta'ala. Ini sama dengan nasibnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, meninggal dalam penjara. Karena apa? Hasutan al-bid'ah kepada penguasa. Nah, ini sunatullah, ya. Ketika orang itu berpegang teguh dengan kebenaran, dengan akidah sahih, dengan akidah salaf, macam bentuknya. Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan wal akhir majalis. Tolong agar berlapang-lapang di majelis untuk memberi kesempatan kepada yang lainnya biar dapat sama-sama dapat AC. Baik, sekarang kita mulai membaca kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Barbahari. Kita karena waktunya sangat terbatas, hanya 1 kali sebulan, maka rasanya susah untuk kalau kita memakai syarahnya. Sebenarnya banyak syarah Syarhus Sunnah, penjelasan para ulama sekarang, tentang Syarhus Sunnah karangan Imam Barbahari. Ada Syekh Shalih bin Fauzan. Syekh Shalih bin Fauzan punya syarah Syarhus Sunnah karangan Imam Barbahari. Beliau pernah mensarah dan sudah transkrip muhadharah beliau dan dicetak. Ada pula kitab Irsyadus Sari li Syarhis Sunnah lil Barbahari karangan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Dulu pernah kita mengajar di Pondok Pesantren Al-Furqan kitab tersebut. Kitab Irsyadus Sari li Syarhis Sunnah lil Barbahari atau fi Syarhis Sunnah lil Barbahari karangan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ada pula sebagian yang lainnya. Namun karena keterbatasan waktu, kita insya Allah hanya meramu saja, mengumpulkan syarah-syarah tersebut, kita ringkas di sini biidznillah ta'ala. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala memulai dengan mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk berpegang teguh dengan al-Islam. Kata para ulama, ini salah satu pembuka kitab, yaitu dengan alhamdulillah. Ini sebagaimana kebiasaan Rasul ketika khutbah pakai innal hamdalillah, meskipun tidak khutbatul hajah. Cuma intinya memuji Allah Subhanahu wa taala, Memuji Allah atas hidayah al-Islam. Dan ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita tidak mungkin bisa memeluk Islam yang hak ini, tidak mungkin kita tahu sunnah akidah sahihah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidaklah nikmat yang kalian peroleh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak zikirnya Rasul itu mengandung unsur pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Contoh apa? Zikir setelah apa? Makan. Alhamdulillahilladzi. Apa enggak? Enggak pernah makan? Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqani min ghairi halim minni wala quwwah.
Sama juga dengan memakai baju, itu juga sama. Kalau baju yang lama, ya alhamdulillahilladzi kasana hada thawba wa razaqani min ghairi alin minni wala quwwah. Kalau baju baru, ini kan lebaran baru kelihatannya nih. Nggak tahu doanya. Ada zikir khusus, ya ada yang baju lama kalau dipakai tadi zikirnya. Baju baru ada zikirnya yang lain. Namun sama, ada unsur memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah, ini kelihatannya nggak pakai baju baru dah. Oh, ini baju baru, Masya Allah. Tapi syaratnya hafal doa dulu. Masya Allah, anak mau ini. Ya sudah, yang hafal dapat langsung hadiah. Jangan ngontek. Kelihatannya aneh. Nah, ada zikir ya waktu memakai baju baru. Anak kasih keywordnya ya. Allahumma lakal hamdu. Terus kan? Ini perlu dibelikan baju baru suruh. Tapi memang kelihatannya Masya Allah seperti salaf dulu mengatakan laisal id liman labisal jadid. Kata ulama salaf, Idul Fitri itu bukan memakai baju baru. Walakinnal id liman yakhaf yaumal wa'id. Namun hari raya itu bagi yang takut hari kebangkitan. Ini seperti antum Masya Allah. Nggak pakai baju baru, yang penting ya ngaji terus Masya Allah. Ya Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairi wa khairi ma suni'alah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Itu doa memakai baju baru. Jadi alhamdulillah ana ada. Baik. Jadi banyak zikir-zikir yang Rasul ajarkan, di situ ada unsur kita memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan. Apalagi nikmat hidayatul Islam, nikmat mendapatkan hidayah sunnah, hidayah itu akidah salaf. Ini nikmat yang luar biasa, seperti kata Fudail bin Iyad, ma'an amallahu ala abadin minal ibad a'dhama min an arafahum la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih besar daripada memahamkan mereka tentang la ilaha illallah, tentang tauhid, tentang akidah sahihah. Ini harus betul-betul kita tanamkan agar kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para penduduk surga ketika masuk surga mereka juga sama memuji Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para penghuni surga ketika masuk surga mereka mengatakan segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi hadana, yang telah memberikan kepada kita hidayah sampai kita masuk surga. Seandainya tidak diberikan hidayah, kami tidak akan mendapatkan hidayah tersebut. Ini sekali lagi nikmat yang harus betul-betul kita mensyukurinya. Mengucapkan alhamdulillah itu termasuk bentuk rukun bersyukur kepada Allah. Kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Minhajul Qasidin, rukun syukur ada 3. Rukun bersyukur ada 3. Yang pertama, meyakini dalam hati semua nikmat dari Allah, bukan dari kekuatannya, kecerdasannya, kepandaiannya, namun semua dari Allah. Meyakini hal tersebut. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Yang kedua, memuji Allah dengan lisannya, atau dengan menceritakan nikmat tersebut kepada yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Barbahari rahimahullah, wa manna alaina bihi, dialah Allah yang memberikan nikmat Islam kepada kita. Wa akhrajana fi khaira ummatin, dan dialah Allah yang mengeluarkan kita sebagai sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Fanas'aluhu at-taufiq lima yuhibbu wa yarda. Kita mohon kepada Allah taufik untuk kita melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan yang diridhai, wal hifdha mimma yakrah wa yaskhat, dan kita mohon kepada Allah agar dijaga
dilindungi dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ intinya perbanyak memohon kepada Allah keselamatan fid dunya wal akhirah, karena semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu mukadimah singkat dari Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Kemudian beliau memulai poin yang pertama, ini sesuai dengan urutan yang ada di kitab ana. Poin yang pertama beliau mengatakan, i'lamu annal Islam huwa sunnatu wa sunnatu hiyal Islam. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Wala yaqumu ahaduma illa bil akhar. Tidak akan mungkin tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Kata para ulama, ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, dilihat dari sisi makna Islam dan as-sunnah. Islam itu ada dua makna, makna umum dan makna khusus. Islam yang bermakna umum seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Siapa yang tahu? Dalam kitab Ushul Salasah ya. Nah, Islam secara umum adalah al-istislam lillahi bitauhid. Tunduk patuh atau menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Dan tunduk patuh kepada perintah Allah serta berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ali. Islam adalah tauhid. Itu intinya. Islam adalah sunnah, karena sunnah itu sendiri juga bermakna apa? Tauhid dan al-aqidah. Ya, karena sunnah itu ada 4 maknanya. Siapa yang tahu? As-sunnah, kita kan sering ngomong sunnah. Itu kata Syekh Abdul Muhsin Abbad dalam kitab beliau Al-Has ala Ittiba'i Sunnah, makna sunnah itu ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Dapat hadiah sudah. Ini sudah. Anak kasih. Ini kan sebenarnya punya anak tadi. Ya, anak kasih kan ya. 4 makna sunnah. 6. Masa kembali ke anak lagi? Ya. Perkataan dan perbuatan Rasul sunnah. Ya, yang kedua. Al-aqidah. Yang ketiga. Al-mustahab. Yang keempat. Kurang 1 dapat plastiknya. Tadi sudah ucapan. Ayo, kurang 1. Sudah benar tadi 3, masa lo kurang 1? Gimana Pak? Kasih plastiknya toh? Dipotong lengannya 1. Enggak boleh Pak. Penjelas Al-Quran, salah. Tapi tetap dapat hadiah sudah, ya. Mumpung masih lebaran sudah. Ya, kata beliau, as-sunnah ada 4 maknanya. Kalau dimutlakan kata sunnah ada 4. Yang pertama, ya, al-hadis. As-sunnah sinonimnya al-hadis. Ucapan, perbuatan, persetujuan Rasul, sifatnya Rasul, yang fisik Rasul ataupun akhlaknya Rasul, itu namanya al-hadis. Sebagaimana kata Rasul, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kalian 2 perkara, jika kalian berpegang dengan keduanya tidak akan tersesat, kitabullah Al-Qur'an dan sunnahku, yaitu apa? Hadisku. Ya. Yang kedua, as-sunnah maknanya al-mustahab. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tinggalkan tidak berdosa. Bersiwak sebelum wudu, bersiwak sebelum salat itu mustahab sunnah. Ya, tahiyatul masjid itu sunnah. Artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga, as-sunnah maknanya al-aqidah. Ini pembahasan kita. Ya.
As-sunnah itu adalah al-aqidah. Makanya banyak kitab-kitab akidah judulnya as-sunnah. Seperti kitab yang kita bahas ini, Syarhu Sunnah, penjelasan tentang akidah. Ya. Usul sunnah Imam Ahmad. Ya. Ada lagi Sharihus Sunnah Imam At-Tabari dan yang lainnya. Nah, yang keempat, as-sunnah secara umum jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku, yaitu jalan hidupku. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Sunnah di situ maknanya jalan hidupnya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-Islam huwa sunnah. Maknanya Islam yang bermakna umum adalah tauhid, sunnah juga ada maknanya apa? Al-aqidah. Paham? Paham enggak? Nah, itu penjelasan yang pertama. Islam adalah sunnah karena Islam itu secara umum maknanya adalah tauhid, dan sunnah di antara maknanya adalah juga apa? Al-aqidah at-tauhid. Yang kedua, mana Islam huwa sunnah? Islam secara khusus maknanya, tadi kita katakan Islam ada dua maknanya. Yang umum tadi sudah dijelaskan. Yang khusus Islam adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal aqidah was syariah. Entah berkaitan dengan akidah atau syariat. Itu Islam secara apa? Khusus. Ya. Semua nabi membawa ajaran Islam. Itu Islam bermakna apa? Bermakna apa? Umum. Makanya Nabi Yakub alaihissalam ketika berpesan, berwasiat kepada putra-putranya atau pada waktu sakaratul maut, beliau dikatakan Allah Ta'ala, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kalian menyaksikan ketika datangnya sakaratul maut kepada Nabi Yakub, ketika beliau berkata kepada putranya, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Putra-putra beliau mengatakan, na'budu ilahaka, kami menyembah sesembahanmu, sesembahan nenek moyangmu, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, sesembahan yang satu yaitu Allah, wa nahnu lahu muslimun, kami adalah kaum muslimin yang berpegang teguh dengan Islam. Itu Islam bermakna apa? Umum atau khusus? Umum. Ya, semua nabi membawa Islam, yaitu Islam yang bermakna umum tadi, yaitu al-istislam lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, tunduk patuh kepada perintahnya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrikin. Itu Islam bermakna apa? Umum. Itu Islam yang dibawa oleh Nabi Yakub dan putra-putranya, dan semua nabi membawa Islam yang bermakna umum. Namun Islam yang bermakna khusus adalah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah adalah sunnah. Ya, sunnah yaitu apa? Ya, secara umum yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan metode atau hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi Islam adalah sunnah. Bisa bermakna yang pertama, karena Islam bermakna umum, itu adalah tauhid, sunnah juga artinya al-aqidah. Islam yang kedua bermakna khusus, yaitu apa yang diajarkan oleh Rasul, itulah namanya apa? Sunnah yang bermakna umum tadi. Paham? Paham enggak? Makna yang ketiga, Islam adalah sunnah. Bahwasanya Islam itu sumber hukumnya dari mana? Al-Quran saja? Tidak mungkin. Tidak mungkin orang bisa mengamalkan Islam, tidak mungkin orang tahu Islam yang ulama. Ada 4 fungsi al-hadis atau as-sunnah terhadap Al-Quran. Ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Menjelaskan apa yang belum jelas di dalam apa? Al-Quran. Itu ada 4
ya bagiannya. Ya, 1A, 1B, 1C, 1D, ya. Yang A, tafsilul mujmal, memperinci yang masih global. Memperinci yang masih apa? Global. Contoh, Al-Quran mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat, tegakkan tunaikan zakat. Ada enggak dalam Al-Quran salat duhur 4 rakaat? Kalau ada kita kasih hadiah. Masih ada banyak, ini luar biasa. Mumpung masih lebaran ini. Tidak ada. Cara kalau ada orang mengatakan kita mencukupkan diri dengan Al-Quran. Tidak mungkin. Ya, karena apa? Contoh masalah salat tidak ada dalam Al-Quran. Ya perlu pakai Al-Falak An-Nas. Ya, Allah sebelum Allahu Akbar baca An-Nas. Ya, untung nggak baca Al-Baqarah. Ya kan? Kalau baca Al-Baqarah hilang makmumnya. Ya, Rasul menjelaskan tata cara salat diantaranya idza qumtum ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an dan seterusnya. Masalah zakat tidak ada, zakat fitr misalnya dalam Al-Qur'an. Ada enggak? Ya, dengan apa orang itu menunaikan zakatnya? Yang ada dalam hadis Rasul SAW, so'an min syair, 1 so' gandum dan seterusnya. Demikian pula masalah haji dan seterusnya. Intinya hadis memperinci apa yang masih global di dalam apa? Al-Quran. Yang 1B, taqyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak. Mengikat yang masih mutlak. Contohnya kata para ulama, ayat dalam surat Al-An'am 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Kata-kata zalim atau kezaliman itu masih mutlak, ya. Ada 3 kezaliman, kezaliman antara hamba dengan manusia yang lain, antara hamba dengan dirinya, antara hamba dengan Allah, ya. Sampai sebagian sahabat mengatakan, ayyuna la yadlim, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Kata Rasul, kata-kata zulm di situ artinya seperti yang Allah firmankan, inna syirka la dzulmun azim. Itu apa? Ya, mengikat yang masih mutlak, ya. Mutlak itu artinya tadi kedzaliman. Kemudian apa? Rasul ikat dengan kata-kata az-zulm atau kesyirikan tadi. Kemudian yang berikutnya istilahnya yang mentakhsisul am, mengkhususkan yang masih umum. Afan tadi contohnya keliru. Yang kedua tadi itu yang masalah kedzaliman itu adalah takhsisul am. Kedzaliman itu masih umum. Afan ini antum ganti saja, yang kedua itu takhsisul am, mengkhususkan yang masih umum. Nanti itu yang C, ya, yang mengikat yang mutlak itu yang C nanti. Ya. Mohon maaf, biasalah, masih lebaran. Ya, banyak kue lebaran soalnya. Yang 1B antum ganti itu mengkhususkan yang masih umum, mengkhususkan yang masih umum. Contohnya ayat tadi Al-An'am ayat 82. Kedzaliman itu masih umum, dikhususkan dengan kesyirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Yang ke C, yang 1C tadi mengikat yang masih mutlak, mengikat yang masih mutlak, taqyidul mutlak. Contohnya ayat tentang masalah potong tangan bagi pencuri. Surat Al-Maidah, nanti lihat ayatnya. Wasariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangan mereka, jazaan bima kasabana kalaminallah. Namanya tangan itu secara umum dari ujung jari sampai lengan kan? Ya. Namun hadis datang yang dipotong adalah apanya ini? Pergelangan tangan, dari pergelangan tangan, bukan dari lengan. Ini adalah apa? Hadis mengikat yang masih mutlak. Tangan itu secara mutlak seperti ini, tangan panjang ini, ya.
Namun apa? Rasul datang dengan hadis beliau mengikat yang mutlak tadi dengan mengatakan yang dipotong dari pergelangan. Paham? Ya, kemudian yang 1D, taudihul muskil, menjelaskan yang masih samar-samar. Menjelaskan yang masih samar-samar. Contoh ayatnya berkaitan dengan masalah makan sahur di kala puasa. Surat Al-Baqarah nanti dilihat ayatnya. Ya, enggak perlu belok kiri, belok kanan kan? Nanti lihat ayatnya. Allah mengatakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah, yaitu makan sahurlah sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Sebagian sahabat ada yang mempraktekkan langsung dohirnya, yaitu apa? Benang betulan, ya, kok nggak kelihatan, ya. Namun Rasul menjelaskan maksud ayat tersebut yaitu munculnya fajar as-shadiq, ya. Itu ayatnya masih samar-samar, bahkan sahabat saja ya belum bisa memahami sampai Rasul menjelaskan maksud daripada benang putih dari benang hitam, yaitu munculnya fajar shadiq di atas langit, ya. Paham enggak? Jadi ada berapa tadi yang satu itu? Yang pertama, ya, memperinci yang global. Yang kedua, mengkhususkan yang masih umum. Yang ketiga, ya, mengikat yang masih mutlak. Yang ke-D, ya, menjelaskan yang masih samar-samar. Kemudian yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Contoh misalnya tentang rukun iman yang 6. Ya, Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah barat ataupun timur, namun kebaikan adalah yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada kitabnya hari akhir, dan kepada para nabi. Ya, dan Allah mengatakan tentang iman kepada takdir, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini ayat tentang rukun iman yang 6. Rasul datang ya dengan hadis Jibril mengatakan antuk minabillah wa malaikati wa kutub sampai terakhir. Ini hadis datang untuk apa? Menguatkan apa yang sudah ada di dalam apa? Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang ketiga, fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, menjelaskan hukum yang belum ada di dalam Al-Qur'an. Menjelaskan hukum yang belum ada di dalam apa? Al-Qur'an. Contoh kata Pak ulama, masalah hukum memakan bangkai binatang di lautan, ya. Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an tentang bangkai binatang laut. Ikan paus misalnya terdampar, apakah hukum memakannya? Belum disembelih dia, mati di tepi pantai misalnya, boleh enggak dimakan? Ya, Rasul mengatakan halun maitatuhu, halal bangkai binatang atau ikan di laut, ya. Yang enggak boleh dimakan itu bangkai kapal. Ya. Namun ya tadi bangkai binatang di lautan, entah namanya babi laut atau anjing laut, ya, hukumnya apa? Halal. Nah, wa ma'ut tahurun ma'uhu, dan airnya apa? Suci kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula berkaitan dengan hukum makan daging binatang yang bertaring dari binatang buas. Itu dalam ayat tidak ada, dalam hadis ada, haram hukumnya, dan seterusnya. Ini hadis menjelaskan hukum yang belum ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, meskipun di sini ada khilaf antara para ulama, yaitu masalah apakah boleh hadis menasakh hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Apakah boleh hadis
menasakh, menghapus hukum yang ada di dalam apa? Al-Quran. Namun yang rajih insyaallah al-hadis yang sahih tentunya bisa menghapus hukum yang ada di dalam apa? Al-Quran. Contohnya kata para ulama, hadis yang menasakh ayat, yaitu hadis yang mengatakan la wasiyata lil waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini menasakh ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan atas salah satu dari kalian apabila datang sakaratul maut untuk menulis wasiat kepada karib kerabatnya. Rasul mengatakan la Quran pendalilan. Adapun dari segi ada di dalam kecuali dengan yang lain. Tidak mungkin orang itu bisa masuk Islam hanya dengan asyhadu alla ilaha illallah. Harus apa? Tambah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak mungkin orang itu masuk Islam hanya dengan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tanpa la ilaha illallah. Itu maksud yang keempat, Islam adalah apa? Sunnah. Islam itu tergambarkan dengan kalimat syahadat la ilaha illallah, dan itu juga adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah praktek dari sunnah, atau prakteknya adalah menegakkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba diulangi 4 makna Islam adalah sunnah. Siapa yang mencatat? Bismillah. 6. Tolong jelaskan. Islam adalah sunnah, ada 4 maknanya tadi. Mana itu orangnya? Oh, Masya Allah. Yang mojok bisa nyatat. Luar biasa. Ternyata nggak connect. Masya Allah Pak, cuma memang agak kurang. Ya, pertanyaannya apa maksud Islam adalah sunnah? Itu makna sunnah. Ya, itu makna sunnah. Ada 4. Yang kita tanyakan tadi, apa ya penjelasan Islam adalah sunnah? Ada 4, betul enggak? Ya, apa 4 penjelasan tadi? Nah, nggak connect juga. Ya. Al-aqidah, na'am. Yang kedua, iya. Masya Allah. Yang ketiga, na'am. Nah, Masya Allah. Dapat hadiah? Masya Allah. Nyatat saya dapat hadiah, Masya Allah. Luar biasa. Iya, jangan lupa doa mau pakai baju baru ya. Taib, itu poin yang pertama ya, yang saya ulangi lagi. Ya, jangan sampai gagal paham ya. Hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Islam adalah sunnah dari sisi ya bahwasanya Islam itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka tidak mungkin Islam hanya Al-Qur'an saja tanpa apa? As-Sunnah. Yang keempat, bahwasanya Islam adalah sunnah dilihat dari sisi Islam adalah tauhid yang tergambarkan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Sedangkan sunnah adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Paham? Paham enggak? Ya, kalau nggak paham, semoga dapat hidayah. Taib, kita pindah kepada poin yang kedua. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala,
Famina sunnati luzumul jamaah. Di antara sunnah yang bermakna umum, metode hidupnya Rasul, atau di antara sunnah dalam artian akidahnya Rasul, adalah luzumul jamaah, berpegang teguh dengan al-jamaah. Kata para ulama, di antaranya disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan dan juga yang lainnya, al-jamaah itu ada beberapa makna. Ya. Yang pertama, makna al-jamaah adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-jamaah adalah engkau berjalan di atas kebenaran meskipun engkau sendirian. Yaitu berpegang dengan kebenaran, itu intinya. Al-jamaah adalah apa? Berpegang teguh dengan kebenaran, sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud ketika menjelaskan arti al-jamaah, beliau mengatakan ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak, apa yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Makna al-jamaah yang kedua adalah mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat ar-Rasul SAW. Mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat Rasul. Seperti ketika Rasul menjelaskan tentang hadis perpecahan umat, Rasul mengatakan sataftariqu hadil ummah ila 33 firqah kullu finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Dalam riwayat ketika Rasul ditanya, siapa yang selama itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, al-jamaah. Rasul menjelaskan dalam riwayat yang lain, al-jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi makna yang jamaah yang kedua, sebagaimana kata Rasul, yaitu yang mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul SAW. Dan itu nggak bertentangan dengan yang pertama tadi. Mengikuti kebenaran meskipun engkau sendirian. Apa itu kebenaran? Yang mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul SAW. Kemudian makna yang ketiga, al-jamaah adalah jamaah kaum muslimin di bawah pemimpin kaum muslimin. Seperti kata Rasul, man faraqal jama'ata shibran famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari jamaah, yaitu dari pemimpin kaum muslimin, seperti kaum Khawarij, mereka memisahkan diri dari barisan kaum muslimin, mereka mengkafirkan kaum muslimin dan pemimpin mereka. Barang siapa yang keluar dari jamaah kaum muslimin, dan dari pemimpin kaum muslimin, kalau dia mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi jamaah di situ artinya apa? Jamaah kaum muslimin dengan di bawah kepemimpinan pemimpin muslim. Paham? Nah, di sini Rasul atau Imam Barbahari mengatakan termasuk as-sunnah, sekali lagi sunnah di sini bisa berarti al-aqidah. Termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah, berpegang teguh dengan jamaah, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi. 3 makna itu enggak bertentangan. Berpegang teguh dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul. Dan di antara mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul, mengikuti sami'na dan ata'na kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Ini berkaitan dengan sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Itu termasuk kebenaran, itu termasuk mengikuti ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, menghormati pemimpin kaum muslimin, tidak mencaci maki pemimpin kaum muslimin, tidak mengatakan pemimpin panen dosa, tidak mengatakan mereka memeroti umat Islam dan sebagainya, tidak mencaci maki mereka. Itu termasuk luzumul jamaah, yang kata Imam Barbahari minas sunnati luzumu al jamaah. Kata beliau, faman raghiba anil jamaah wa faraqaha, barang siapa yang membenci jamaah, bukan jamaah, jamaah tabligh bukan, namun barang siapa membenci jamaah dengan 3 maknanya tadi, dan memisahkan diri darinya, maka dia faqad khala'a ribqatal Islam min unukihi, maka dia telah melepaskan ikatan Islam di lehernya atau dari
lehernya. Wa kana dhalan mudillan, dan dia pun sesat dan menyesatkan. Ya, intinya di situ yang berpaling dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, dan di antara ajaran Rasul para sahabat Rasul kita bersatu di bawah pemimpin muslim. Tidak boleh memberontak, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh mendemonya atau mengkritik di hadapan umum. Itu termasuk luzumul jamaati al muslimin, yang mana Rasul mengatakan salasun la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslimin. Ada 3 perangai yang hati orang muslim tidak dengki kepadanya. Di antaranya al-ikhlas lillahi ta'ala, atau mengikhlaskan amal karena Allah. Yang kedua yaitu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, dengan pemimpin muslimnya. Ini termasuk luzumu al-jamaah, minas sunnah luzumu al-jamaah. Dan ancamannya, barang siapa yang memberontak, menyimpang darinya, maka dia telah keluar dari sunnahnya Rasul, dari kebenaran. Maka kata Imam Barbahari, dhalan mudillan, sesat dan menyesatkan. Ini ketegasan Imam Al-Barbahari. Ya, baru poin kedua sudah keras atau lembut ini? Sudah dhalan mudillan. Ya, namun memang inilah sekali lagi yang harus disampaikan. Yang sesat katakan sesat sesuai dengan bukti dan dalilnya. Jangan dikaburkan kesesatan tersebut. Ya, ini kata beliau, yang menyimpang dari kebenaran, yang memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin, maka dia sesat dan menyesatkan. Wa kana dhalan mudillan. Lanjut poin yang ketiga, masih ada atau pondasi yang dibangun di atas wasallam. Ini penjelasan tadi, termasuk sunnah adalah luzumul ar-rasul. Kalau kita mau berpegang teguh dengan kebenaran, ikuti ajaran para sahabat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Kalau kita mau mengikuti ajaran ahlus sunnah wal jamaah, ya ikuti ajaran para sahabat, bukan mengikuti ajaran nenek moyang yang jauh dari ajaran para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mengukur siapa ahlus sunnah atau tidak, lihat apakah akidah mereka sama dengan akidah para sahabat. Mengaku ahlus sunnah namun mengatakan Allah di mana-mana. Ini enggak sama dengan akidahnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat wa man kana ya'budu man fis sama fa huwa hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad telah mati. Namun barang siapa menyembah zat yang di atas langit, yaitu Allah, maka dia yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, ketika turun ayat Mujadilah, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, kata Aisyah, aku yang ada di kamar rumahku bersama Rasul dan Khawlah, perempuan yang curhat kepada Rasul, aku enggak mendengar ucapan mereka berdua, namun Allah yang ada di atas langit mendengar ucapan mereka. Ini akidah para sahabat. Bahkan budak perempuan yang jauh dari majelisnya Rasul, karena di atas fitrah, ketika ditanya oleh Rasul, aina Allah, dia menjawab fis sama. Kalau mengaku ahli sunnah wal jamaah, harus berakidah sebagaimana akidahnya para sahabat. Kata Imam Barbahari, sumber jamaah kebenaran adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang asli. Adapun yang imitasi banyak. Nah, faman lam yakhud anhum faqad dhalla wabtada. Barang siapa yang tidak mau mengambil akidah, mengambil ilmu agama dari mereka, dari ahli sunnah yang bersumber dari para sahabat Rasul, maka dia sesat dan berbuat bid'ah. Simpel sebetulnya, kan? Yang enggak mengikuti Rasul para sahabat sesat. Famada ba'dal haqqi ila dhalal. Tidaklah setelah kebenaran kecuali kesesatan. Dan ini yang juga Rasul katakan,
Ya, Rasul mengatakan taraktu fikum amrain taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang dari Islam yang putih bersih itu kecuali dia akan binasa. Kecuali dia akan apa? Sesat dan binasa. Ini adalah apa? Ya, sikap tegas para ulama yang menyimpang dari para sahabat, terutama dalam masalah akidah, faqadal, dia tersesat, wabtada, dan dia apa? Membuat kebid'ahan. Dalam segala bidang agama, terutama dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah juga demikian. Makanya kata Hudzaifah bin Yaman, kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasul sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kalian lakukan. Karena itu adalah apa? Kebid'ahan. Ya. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, man ibtada fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa membuat kebid'ahan atau melakukan kebid'ahan dan dia anggap itu bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinah. Apa yang tidak dianggap ajaran agama di zaman Rasul, para sahabat Rasul, maka sampai kapanpun itu bukan ajaran agama al-Islam. Ya, ini ketegasan para ulama. Ini beliau menukil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap bid'ah sesat, yaitu bid'ah dalam urusan agama. Apa itu bid'ah? Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudillah ta'ala. Bid'ah adalah suatu ungkapan tentang suatu jalan atau suatu jalan yang diada-adakan di dalam agama. Di situ beliau apa? Khususkan bid'ah yang dimaksud dalam hadis Rasul SAW, kullu bid'atin dhalalah, bid'ah yaitu jalan dalam agama, metode pemahaman ibadah dalam agama, ya, yang mukhtara'ah, yang diada-adakan, yang dibuat-buat, tudoi syariah, yang mirip dengan syariat padahal bukan dari syariat. Tujuan pelakunya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas salat duhur 4 rakaat, dia tambah apa? 1 rakaat. Kan niatnya baik, ya, tambah pahala, ya. Saya sudah puluhan tahun enggak salat, saya mau sekarang apa? Ganti salat duhur 5 rakaat, asal 5 rakaat untuk mengganti. Boleh enggak? Niatnya kan baik, ikhlas. Nah, ini tentunya apa? Itulah namanya bid'ah. Yaitu apa? Membuat ajaran baru, ritual baru, ibadah baru, akidah baru, metode dakwah baru dalam Islam, ya, yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah kalau ada orang mengatakan sedikit-sedikit bid'ah. Oh, kalau antum haji pakai pesawat itu bid'ah berarti. Ini orang yang enggak paham. Bid'ah dalam istilah syariat adalah bid'ah dalam urusan agama, ya. Adapun dalam urusan dunia, ya betul ada bid'ahnya. Setiap yang baru itu bid'ah. Cuma dalam urusan dunia, Rasul tidak melarang. Rasul bahkan mengatakan, antum a'lamu bi umri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silakan buat inovasi baru dalam urusan dunia selama nggak menyelisih syariat Allah. Adapun dalam urusan agama, stop, berhenti, nggak ada tambahan-tambahan yang baru. Sudah cukup Islam yang diajarkan Rasul, para sahabat Rasul. Allah mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Ibnu Katsir, dalam tafsir beliau tentang surat Al-Maidah yang ketiga tadi, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata beliau, hadi akbaru ni'amillah ala hadil ummah. Ini adalah nikmat Allah yang terbesar bagi umat Islam. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yaitu Allah menyempurnakan bagi umat Islam agama mereka. Kemudian beliau mengatakan, fala halala illa ma ahallahu. Tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Rasul. Wala harama illa ma harrama Rasul. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul. Wala dina illa ma syara'. Dan tidak ada ajaran agama yang hak kecuali yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipahami oleh setiap muslim muslimah
bahwasanya tidak boleh membuat ajaran baru dalam Islam. Karena Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru dalam urusan agama itu bid'ah. Dan Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Dan Rasul sering meringatkan umat dari bahaya bid'ah. Hampir setiap beliau memulai khutbah, ceramah, pengajian, beliau memulai dengan wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah yang diadakan dalam urusan agama. Ya, makanya kita mengikuti jejak Rasul. Ketika mau kajian, kita mulai dengan khutbatul hajah. Memperingatkan umat dari bahaya apa? Bid'ah. Loh, kok sekarang ada orang yang apa? Alergi. Kayak kesambar petir kalau kita memakai apa? Wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, kayak diruqyah, ya. Jinnya marah kalau kita pakai apa? Khutbatul hajah. Sedikit kan ada yang sudah kita sampaikan. Sunan Abi Dawud, alamana Rasulullah SAW khutbatul hajah fin nikah wa ghairi. Kami dahulu diajari Rasul khutbah hajah pada khutbah pernikahan dan selainnya, khutbah Jumat, khutbah Id. Ya, itu Rasul yang mengajarkan. Loh, kok sekarang apa? Dikatakan ini adzan keras, radikal dan sebagainya. Maka naudzubillah min dalik, itulah orang-orang yang jauh dari sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Ini kata Rasul. Loh, kan ada ucapan Umar bin Khattab yang mengatakan ni'mal bid'atu hadi, sebaik bid'ah adalah ini, yaitu salat tarawih. Kita katakan yang pertama, mana yang kita lebih dahulukan, ucapan Rasul atau ucapan Umar bin Khattab? Rasul atau Umar bin Khattab? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasuli. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Ar-Rasul. Yang kedua, Umar bin Khattab ketika mengatakan demikian bukan memaksudkan bid'ah dalam urusan agama. Kenapa demikian? Karena sholat tarawih yang beliau maksud tersebut itu sudah ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sholat tarawih, kalau nggak salah 4 malam beliau sholat tarawih. Namun ketika melihat semangat jamaah semakin bertambah, satu hari waktu pertama beliau sholat, sebagian datang, hari yang kedua, malam yang kedua tambah banyak, yang ketiga tambah banyak. Rasul khawatir diwajibkan sholat tarawih kepada umatnya. Beliau pun apa? Tidak sholat berjamaah dengan para sahabat. Secara asal sholat tarawih bukan apa? Bid'ah. Namun Umar bin Khattab memaksudkan dari kata bid'ah itu bid'ah dalam urusan apa? Dunia, bukan istilah syariat tadi. Jadi sudah terbantahkan. Kalau ada yang mengatakan, loh itu Imam Syafi'i mengatakan al bid'ah bid'atan, bid'atun madhmumah wa bid'atun mahmudah. Bid'ah ada 2, bid'ah yang terpuji, bid'ah yang tercela. Kita katakan tadi sama. Mana yang Anda pilih? Ucapan Rasul atau ucapan Imam Syafi'i? Rasul SAW. Rasul jelas mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maka sekali lagi ini sikap ahli sunnah mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat. Pernah kita mendengar seorang profesor doktor ceramah, saya sekarang keliling ke Indonesia untuk mengatakan semua benar, semua orang Islam benar, tapi dia mengkritik ada video yang viral yang mengatakan ada sholat di akhir Ramadan yang bisa sholat kafarah namanya. Sholat kafarah itu apa? Bisa menggantikan sholat-sholat yang ditinggalkan 400 tahun lamanya. Ini bid'ah. Loh, katanya tadi semuanya benar. Kok sekarang membid'ahkan apa? Sholat kafarah. Nah, inilah mencela-mencelinya ahli bid'ah. Kalau nggak sesuai dengan hawa nafsunya dikatakan apa? Bid'ah. Yang ajaran kelompoknya yang banyak bid'ahnya nggak. Ini masalah apa? Ijtihadi. Semuanya benar, semuanya pakai dalil. Coba kalau ditanya gimana teroris? Apakah dia akan membenarkan? Nggak mungkin. Maka itulah mencela-mencela. Nggak ada kata-kata apa semua umat Islam benar. Dalam artian semua ritualnya benar, tidak. Rasul memperingatkan ada bid'ah. Sekali lagi, wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat.
wad-dhalalatu wa ahluha finnar. Kesesatan dan pelakunya wa ta'adda hududahu yudkhilhu nara. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan Allah dan Rasul, maka Allah memasukkan ke dalam neraka. Ini hukum secara umum. Apakah setiap pelaku maksiat kita katakan orang ini masuk neraka? Tidak. Sama dengan pelaku kebid'ahan. Masa urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ahli bid'ah memang gagal paham, memang suudzon kepada ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan kita atau menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan dusta, di antaranya kita itu suka mengobral neraka dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Padahal dalam kitab-kitab akidah yang sudah sering kita ajarkan, seperti kitab Akidah Thahawiyah, Imam At-Tahawi mengatakan narju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fu anhu wa yadkhilahum jannata birahmati. Kita hanya bisa berharap dalam kesesatan yang dia menganggap itu sebagai petunjuk. Wala fi huda tarakau, atau dia meninggalkan petunjuk hasibahu dhalala yang dia anggap sesat. Ini seperti ahli bid'ah. Yang sesat dilakukan, yang benar dicaci maki, musuhi, ditentang dan sebagainya. Kata beliau, kalau orang ini jatuh ke dalam hal seperti ini, meninggalkan petunjuk, mengikuti kesesatan kebid'ahan, tidak ada udzur. Selama memang dia sudah mendengar dakwah kebenaran, dakwah tauhid, dakwah as-sunnah. Seperti orang-orang sekarang, banyak mereka-mereka yang sudah mendengar dakwah tauhid, dakwah sunnah, namun tetap mereka menentangnya. Gara-gara apa? Kedudukan mereka. Kalau mereka mendukung sunnah, pengikutnya akan melengsarkannya. Maka orang seperti ini tidak ada udzur di sisi Allah, sudah tegak hujah baginya. Kata Umar bin Khattab, tidak ada udzur bagi seorang pun yang jatuh ke dalam kesesatan yang dia menganggap itu adalah petunjuk, atau dia meninggalkan petunjuk, dia menganggap itu kesesatan. Apalagi sudah tahu, bertahun-tahun ngaji sunnah, ngaji tauhid, ngaji dakwah salafiyah, tiba-tiba mencaci maki dakwah salafiyah, saya tobat dari salafi. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita katakan, emang gue pikirin, ente tobat dari salafi, dia keluar dari salafi, kita ndak butuh ente. Nah, hujah bagi mereka. Dan sudah sering kita sampaikan, semuanya ada hukum sebab akibat. Wa man yutlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Namun Allah enggak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Semua ada hukum sebab akibat. Allah enggak mungkin langsung menyesatkan tanpa sebab akibat tadi. Allah mengatakan fala mazahu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Sudah ditahdzir, sudah diperingatkan, jangan duduk di majlisnya ahli ahwa, ahli bid'ah, ahli syubhat. Namun wah, bosan ceramah masalah akidah terus. Coba cari yang yang lucu-lucu. Akhirnya terus dalam kesesatan, masa bid'ah terus, masa mentahdir al-bid'ah terus kajiannya, cari yang aman-aman, yang slow-slow. Akhirnya terus jauh dari ajaran akidah. Namun kalau sudah sampai kepada kesesatan tersebut, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Wa man yutlil, kalau Allah sudah sesatkan, tidak akan mungkin ada yang bisa memberikan hidayah. Intinya jangan pernah mencicipi bid'ah atau majelis ahli bid'ah, karena hati di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita nggak bisa mengaturnya. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wa lima tawalla. Barang siapa menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, kami sesatkan kemana dia tersesat. Ada hukum sebab akibat. Allah enggak langsung menyesatkan orang tersebut sampai orang tersebut menyesatkan dirinya. Maka tidak ada udzur bagi mereka-mereka yang meninggalkan petunjuk dan mengikuti kebid'ahan atau kesesatan. Faqat buyyinatil umur. Kebenaran sudah ditegakkan. Apalagi zaman sekarang ini luar biasa. Kebenaran, apalagi dakwah salafiyah, istilahnya sudah merata di seluruh penjuru negeri kita. Maka yang menentang dakwah ini, memusuhi dakwah ini, tidak ada udzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin ada yang
ya kita katakan dengan husnudzon, ada yang memang betul-betul nggak sampai mungkin ya. Namun secara umum kebenaran sudah ditegakkan. Kata Umar bin Khattab, wasabatatil hujjah telah ya ditegakkan, wang qata'al uzur, tidak ada uzur karena Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak mengadab suatu kaum sampai kami mengutus para rasul. Artinya azab akan Allah timpakan kepada mereka-mereka yang telah tegak kebenaran, namun mereka berpaling, mereka menyimpang, mereka memusuhi kebenaran tersebut. Wa dzalika anna sunnah wal jamaah qad ahkama amra dini kullih. Yang demikian itu karena as-sunnah, yaitu sunnahnya Rasul, dan al-jamaah, yaitu yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul, telah menjelaskan semua perkara agama. Semua sudah ada tuntunannya, sudah ada ajarannya. Ya, tinggal kita mempelajari dan mengikuti. Ya, ini kata Imam Barbahari, Rasul, para sahabat Rasul telah menjelaskan semua perkara agama ini. Sampai-sampai kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, ma tarakana Rasul sallallahu ya, atau tarakana Rasul sallallahu wa ma ta'irun yuqallibu janai fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kita, Rasul telah meninggal dunia, dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali telah dijelaskan ilmunya oleh Rasul sallallahu. Kemudian Abu Dzar membawakan hadis, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka, kecuali semua telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Masalah akidah apalagi, masalah ibadah demikian, masalah metode berdakwah sudah ada, sudah paten, tidak boleh dirubah-rubah. Dakwah yang pertama dan yang utama adalah tauhid, jangan dirubah-rubah. Yang merubah berarti dia membuat bid'ah, dia sesat dan menyesatkan. Ini yang harus kita tegaskan. Meskipun kepada yang masih mengaku ahli sunnah, harus kembali kepada metode dakwah Rasul dan para sahabat Rasul, mengutamakan dakwah kepada at-tauhid, kepada al-aqidah as-sahihah. Ya, tidak boleh mengarang metode-metode yang baru. Meskipun sok ngemintar, wah kalau kita dakwah tauhid umat akan lari, kalau kita dakwah tauhid akan tetap di demo. Meskipun nggak dakwah tauhid tetap akan di demo, karena namanya ahli bid'ah nggak akan suka dengan ahli sunnah. Ya. Kemudian kata beliau, wa tabayyana linnas, semua sudah jelas sebetulnya. Al-haq itu hak, al-batil itu batil dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, tinggal orang mau pilih. Ya, tidak ada kesamar-samaran dalam Islam sebetulnya. Cuma manusialah yang terkadang menyimpang darinya. Fa'alan nas al-ittiba, kewajiban kita, kewajiban seluruh manusia hanya mengikut saja, hanya mencontoh saja, bukan mengarang-arang yang baru, bukan ngeminteri Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu kan dakwah tauhid zamannya Rasul, kan masih musyrikin mereka atau masih ahli kitab. Sekarang kan kaum muslimin. Kalau kita mendakwakan tauhid kepada kaum muslimin, seolah-olah kaum muslimin dianggap Yahudi. Nanti kita sama dengan Khawarij. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ngeminteri Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, kewajiban kita ala nasi al-ittiba. Ya, saya rasa cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan dari Syarah Sunnah karangan Imam Barbahari untuk edisi perdana ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus melanjutkan kitab ini sampai selesai, dan semoga Allah menguatkan akidah dan manhaj kita di atas akidah dan manhaj salafus saleh sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Apakah ada perbedaan pendapat tentang kedua tangan Allah itu kanan? Apakah sahih?
Apakah Syekh Utsaimin yang berpendapat demikian? Yang benar Allah memiliki kedua tangan, ya. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, dan Rasul mengatakan wakilta yaday yamin, dan kedua tangan Allah itu kanan. Ya, kata Syekh Al-Albani, kalau ada hadis yang mengatakan Allah punya tangan kiri, itu hadisnya tidak sahih. Yang betul hadisnya mengatakan wakilta yaday yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Dan kewajiban kita untuk mengatakan kedua tangan Allah yang kanan itu tidak sama dengan makhluk, tidak boleh kita bayang-bayangkan, tidak boleh kita takwil-takwilkan, kita yakini sesuai dengan dohir hadis tersebut wakilta yadayhi yamin. Saya mau meminta saran jika orang tua saya melarang saya untuk ikut kajian, yaitu kajian sunnah maksudnya. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, memberikan masukan kepada orang tua, memberikan penjelasan, ya, bahwasanya yang diikuti adalah kajian sunnah yang insya Allah dengan itu akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, bisa berbakti kepada orang tua, dan juga tunjukkan akhlak yang baik kepada mereka. Namun tetap ikut pengajian, dilarang pun tetap. Insya Allah kalau dimarahi terus lama-lama capek marah, ya. Ya, masalah nadhar ya cukup yang sewajarnya. Cukup lihat mukanya selesai. Jangan lihat yang aneh-aneh. Ya. Apa bedanya syarhus sunnah dengan usulus sunnah? Ya sekedar nama saja, ya. Kalau syarah itu namanya penjelasan. Kalau usul itu pondasi atau landasan. Cuma intinya sama. Syarhus sunnah Imam Barbahari, usul sunnah Imam Ahmad menjelaskan tentang akidah salafus saleh, menjelaskan tentang akidah Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan penamaan banyak. Ada yang namanya cuma as-sunnah saja, ya. Karangan Imam Al-Khalal, muridnya Imam Ahmad. As-sunnah karangan anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Imam Ahmad. Ada pula namanya as-sunnah karangan Al-Imam Ibn Abi Asim, ya. Ada pula namanya usulus sunnah Imam Ahmad. Ya, ada pula namanya Usulus Sunnah karangan Al-Imam Ibnu Abi Zamani, ya. Ada pula kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karya Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim Ar-Razian yang kita kaji sekarang ini di Roja, ya, setiap hari Selasa siang. Itu kita mengkaji kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karangan dua imam besar, Imam Ar-Razi, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ada pula Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Barbahari, ada juga Imam Al-Baghawi. Ada pula Sharihus Sunnah. Ya, sharih itu artinya yang jelas, ya. Karangan Imam At-Tabari. Itu juga sama intinya tentang masalah al-aqidah. Itu yang kita sampaikan tadi, di antara makna as-sunnah itu adalah al-aqidah. Apakah keduanya ada persamaan? Iya, sama-sama menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma bedanya ada yang isinya misalnya seperti Syarhus Sunnah di sini ada berapa poin ini ya? Ini panjang lebar sekitar 172 poin, ya. Ada 172 poin. Enggak tahu sampai kapan kita selesainya. Ya cuma sudahlah mengalir saja, alon-alon asal kelakon, ya. Yang penting kita istiqomah. Nah. Bedanya Imam Ahmad misalnya dalam kitab Usulus Sunnah meringkas, ya, namun Imam Barbahari memperluas, itu saja. Namun intinya sama, akidah salafus saleh. Makanya ketika kita selesai dari kitab akidah, pindah kitab akidah yang lain, itu ada variasi, ada tambahan, ada ungkapan yang berbeda, ada penguatan dan sebagainya. Yang penting jangan bosan, itu aja. Nah, Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Apakah umat yang belum kafah melaksanakan sunnah bisa dikatakan belum Islam? Tidak, ya.
Jadi sekali lagi dikatakan kecuali kalau yang dikatakan sunnah tadi adalah al-aqidah, menyimpang dari akidah, apalagi sampai kepada kesyirikan, kekufuran, ya dia belum Islam karena dia musyrik, karena dia berbuat kesyirikan. Namun kalau yang dimaksud dengan sunnah itu adalah al-mustahab atau dia meninggalkan yang wajib, maka tidak dikatakan dia keluar dari Islam. Ini sekali lagi bahwasanya Islam ada beberapa maknanya tadi dan sunnah beberapa maknanya, tolong dipahami secara benar. Apakah mengkhitan anak perempuan adalah sunnah? Iya. Apakah tasawuf bukan ajaran Islam? Iya. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu terhadap banyaknya ustadz-ustadz yang menyuruh kepada ibadah yang dicontohkan oleh syariat dan menyuruhkan kepada pemberontakan? Tinggalkan. Itu aja. Apakah seseorang yang berpemahaman khawarij yang ia menghalalkan bom bunuh diri, apakah ia terhukum kafir murtad atau masih seorang muslim? Dia masih muslim namun dia sesat dan menyesatkan kelompok khawarij, seperti kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apakah mereka kafir, beliau mengatakan minal kufri farru, mereka lari dari kekafiran. Rasul mengatakan yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka keluar dari anak panah, mereka yamrukuna minad-din, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Mereka tidak kafir, tidak murtad, namun mereka ekstrim alias sesat dan menyesatkan. Apakah bayar fidyah puasa dibolehkan di luar Ramadan? Iya, dibolehkan. Cuma selain dipercepat, kalau di bulan Ramadan lebih baik di bulan Ramadan, apalagi untuk meraih keutamaan bulan Ramadan tersebut atau pahala bulan Ramadan. Apakah boleh meniatkan puasa Syawal dengan Ayyamul Bid digabung? Tidak boleh, karena itu ibadah yang berbeda-beda. Sesuai kemampuan, cukup 6 hari di bulan Syawal, insyaallah Ayyamul Bid di bulan berikutnya kalau tidak mampu. Apakah kalau kita berniat keburukan atau kejelekan sudah dicatat oleh Allah atau malaikat? Iya, semua dicatat, Bahkan kata Imam Ahmad, rintihan orang ketika sakit itu semua ditulis, Cuma enggak semua yang ditulis itu berarti dosa atau jelek, semua ditulis oleh malaikat. Wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Apa jawaban yang jitu jika salafi diplesetkan? Salafile, kita katakan biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, apakah udzur bil jahal itu? Udzur bil jahal itu seperti yang kita sampaikan tadi, orang yang memang nggak sampai dakwah kebenaran, ini ada udzur, seperti pembahasan misalnya nanti pada hari kiamat, orang yang dia tuli bisu buta, dia tidak mengamalkan Islam sama sekali, atau bahkan dia mengamalkan kekafiran, sejak lahir dia seperti itu keadaannya, maka dia tidak diadab meskipun dia tidak mengamalkan Islam sama sekali. Namun di akhirat, di padang mahsyar akan diberikan ujian, akan diberi udzur dalam artian tidak diazab dulu di neraka meskipun dia jauh dari Islam. Mungkin tadi tuli bisu buta mulai lahir sampai mati, kemudian juga yang hidup di pedalaman, yang hidup di mungkin gurun pasir yang sangat jauh dari ajaran Islam, maka mereka diberi udzur dalam artian tidak boleh mereka ini dikatakan masuk neraka meskipun tidak mengamalkan Islam sama sekali. Atau yang dimaksud udzur bil jahal di sini, orang yang muslim namun jatuh ke dalam kesyirikan, jatuh dalam kesyirikan, tidak boleh langsung divonis kafir, musyrik atau murtad. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa idza kunna la nukafir man abara sanam ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim.
kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah berhala, sujud di kuburan Ahmad Badawi li ajli jahlim, karena kejahilan mereka. Ini namanya udzur bil jahl, diberi udzur, tidak dikafirkan meskipun tetap perbuatannya diingkari, tetap kesyirikan dikatakan syirik, orangnya tidak boleh langsung divonis apa? Musyrik. Itu namanya udzur bil jahl. Nah, apakah masih ada udzur untuk pelaku kesyirikan kebidaan negeri ini? Iya. Barangkali mereka tadi jahil, bisa jadi. Nah, ini tanya satu orang doktor ini orangnya bukan ahli bid'ah lagi, mbahnya ahli bid'ah ini. Nah, banyak seruan tentang ukhuwah Islamiyah, padahal Islam terpecah dalam 73 firqah. Bagaimana penjelasan hal ini? Ya, kita berusaha untuk menyeru umat kepada persatuan Islam, ukhuwah Islamiyah, namun di atas tauhid. Karena nggak mungkin umat akan bersatu tanpa tauhid. Ya, wa inna hadi ummatukum ummatan wahidah. Makanya para sahabat Rasul dulu ketika baru masuk Islam, atau ketika mereka dulunya berperang karena masih musyrikin, ketika masuk Islam bertauhid, mereka bisa apa? Bersatu. Tanpa tauhid tidak mungkin umat bersatu. Makanya kalimatut tauhid itu ada kaitannya dengan tauhidul kalimah. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu yang menyatukan umat dengan memahaminya, mengamalkan isinya. Apakah sama pahala salat berjamaah di masjid dengan salat berjamaah di ruangan khusus seperti di hotel, rumah sakit, pom bensin, dan lain-lain? Kalau itu tempatnya di masjid, masjid hotel, masjid rumah, masjid rumah sakit, masjid rumah sakit, pom bensin, insya Allah sama dalam artian dapat pahala orang itu langkahnya ke masjid dan seterusnya. Namun memang di negeri kita ini agak aneh, masjid banyak namanya, masjid ada apa lagi langgar wakaf, ada lagi apa surah, ada lagi apa musola, padahal musola itu tanah lapang di zaman Rasul SAW. Maka hati-hati, saya sholat id di musola, wah cukup lah. Padahal musola artinya apa? Tanah lapang. Padahal kalau di sini namanya apa? Masjid yang sempit. Susah. Apakah ada tahiyatul musola? Padahal itu masjid sebetulnya. Nah, saya ingin bertanya, jika bid'ah adalah suatu jalan atau perbuatan agama yang diada-adakan atau dibuat-buat dan bukan perihal dunia, apakah ini disebut bahwa musik untuk kesenangan dunia tidak apa-apa? Ya apa-apa. Harus dipahami, secara asal hukum dalam urusan dunia itu mubah. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Dan banyak dalil mengharamkan masalah musik dan nyanyian. Maka jelas itu ada apanya? Ada dosanya, itu maksiat. Rasul Allah mengatakan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadits atau membeli lahwal hadits untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud dengan lahwal hadits adalah al-ghina, nyanyian atau musik. Rasul mengatakan, la yakunanna min ummati man yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Di antara manusia kaum muslimin nanti akan ada yang menghalalkan perjudian, kain sutra bagi laki-laki, perjudian dan juga alat-alat musik. Asalnya itu haram, namun ada nanti akan menghalalkan. Jadi jangan dicampur adukan. Bid'ah memang urusan agama, cuma di sana ada namanya maksiat. Apakah berarti kalau makan babi halal bukan bid'ah? Enggak, tetap haram meskipun bukan apa? Iya, dia bukan bid'ah, namun dia dosa maksiat. Nah,
Bolehkah kita menunjukkan kebaikan-kebaikan seperti hadis sahih Rasul di media sosial melalui atau dengan referensi ustadz yang menjelaskannya? Selama ustadz tersebut di atas akidah shahihah, di atas manhaj salaf, tidak ada masalah kita nge-share makalahnya atau ceramah-ceramahnya. Adapun yang memiliki syubhat ataupun alil bidah, maka di-delete. Nah, apabila kita sudah memahami sunnah dan bid'ah, sedangkan lingkungan terdekat kita masih banyak pelaku bid'ah, tetapi kita merasa belum cukup ilmu untuk menasihatinya, apakah berlaku hukum sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Ya, selama kita punya ilmu dan betul-betul ilmu itu ilmu yang sahih, maka kewajiban kita watawasau bil haq watawasau bis sabar sesuai dengan kemampuan kita. Tentang sikap seorang siswa yang menjabat sebagai rois selaku penegak ajaran Islam di sekolah. Kalau ada acara-acara bid'ah, ya nasihati gurunya, ya. Kenapa? Enggak, itu takut dengan bayangan sendiri, ya. Is'al mujarrib, kata orang Arab, tanya yang berpengalaman. Ya. Alhamdulillah, kalau ini sekedar wa amma bi nikmati rabbika wa hadits, sekedar menceritakan pengalaman, kata Allah, ceritakan nikmat Allah kepada manusia. Dulu ketika kita SMA, kita dulu pernah ikut organisasi Islam di SMA, Waktu itu ada acara-acara bid'ah yang mau diadakan, Waktu itu kita nggak mau dengan teman-teman untuk mengadakan, Maka kita ajak guru-guru itu yang ingin memaksa kita untuk ngobrol istilahnya, Untuk ngobrol, kita adu argumen. Dan betul kita nggak mau. Kita bahkan menang dalam dialog itu. Guru-guru agama pun nggak bisa membantah hujah-hujah kita. Kita pakai buku, kita baca bahkan dalil-dalilnya, ucapan ulama. Gurunya akhirnya nggak bisa jawab. Akhirnya mereka sendiri yang ngadakan, kita nggak ikut-ikutan. Nggak ada masalah. Kadang kita takut dengan bayangan sendiri. Wallahu a'lam, kalau ada resiko, wallahu a'lam nggak nanggung. Cuma anak cerita pengalaman dulu, itu terjadi, nggak ada masalah, nggak ada masalah, Bagaimana cara menasihati orang tua yang suka melakukan bid'ah dan belum mengenal sunnah? Tetap sampaikan nasihat yang baik, entah dengan langsung ucapan lisan kita atau lewat buku misalnya. Contoh misalnya, kadang kita sungkan langsung ngasih buku, nanti dikira menggurui. Mungkin kita taruh buku itu di tempat di mana orang tua kita itu sering duduk, Insya Allah namanya orang itu pasti penasaran. Namun jangan cari kata-kata yang mungkin agak langsung to the point. Mungkin cari buletin atau apa yang tetap mengarah kepada hal tersebut. Intinya sekali lagi tetap bil hikmah wal mau'idati al-hasanah, entah dengan mungkin antum pura-pura dengarkan kaset ceramah masalah sunnah dan bid'ah, agak keras sedikit biar orang tua dengar. Banyak cara untuk menasihati orang tua tanpa harus antum kelihatan menggurui, cobalah nanti kalau ada risikonya sekali lagi. Insya Allah itu demi kebaikan, dan itu termasuk berbakti kepada orang tua. Namun yakini kita hanya menyampaikan hidayah di tangan Allah, wa ma'alaina illa al-balah. Dan tetap apalagi orang tua, doakan semoga mendapatkan hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita semua. Ada lagi? Sudah cukup? Saya rasa cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebih mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.